Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas akuntansi perusahaan dagang dimulai dari jurnal khusus, jurnal umum, dan rekapitulasi. Sebelumnya kita pahamin dulu pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual kembali barang dagang tanpa melakukan perubahan apapun. Jadi, kalau perusahaan itu dia sudah melakukan perubahan terhadap suatu produk, berarti itu bukan lagi tergolong dalam perusahaan dagang, tetapi dia sudah masuk ke dalam golongan perusahaan industri atau manufaktur. Perusahaan dagang intinya dia membeli, menjual, tidak merubah. Ya. Kemudian bagaimana proses pencatatan transaksi di perusahaan dagang? Perusahaan dagang mempunyai jurnal khusus, yaitu jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi sejenis. Ada 4 jurnal khusus yang dipakai di perusahaan dagang. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan ditambah satu lagi jurnal umum. Nah, jurnal khusus ini, dari 4 macam jurnal khusus ini kita kategorikan lagi atau kita kelompokkan lagi ke dalam 2 jenis transaksi. Ada transaksi tunai dan ada transaksi kredit. Apabila transaksi dilakukan secara kredit, baik itu penjualan ataupun pembelian, maka kita catat ke dalam jurnal penjualan atau jurnal pembelian. Kalau transaksinya dilakukan secara tunai atau cash, maka jurnal yang kita gunakan adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Penerimaan kas ini sumbernya bisa berasal dari penjualan tunai, pelunasan piutang, dan lainnya lagi. Kemudian jurnal pengeluaran kas ini bisa misalnya pembelian barang dagang secara tunai, kemudian pelunasan utang, dan pembayaran gaji segala macamnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai format dari jurnal khusus. Yang pertama, jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan ini hanya khusus untuk mencatat penjualan barang dagang dengan syarat kredit yang menimbulkan tagihan kepada pelanggan. Ini bentuknya, identitas perusahaan, jangan lupa nama perusahaannya apa, jurnal penjualan, nama jurnalnya, periodenya kapan. Seperti biasa ada tanggal, nomor bukti, keterangan. Di sini keterangan isinya adalah nama perusahaan. Ya. Kalau penjualan, debitur atau kreditur kita menyebutnya. Ya, debitur ya. Di sini nama-nama debitur kita tulis di sini, misalkan PT ABC. Kemudian piutang dagangnya debit, kreditnya penjualan. Ada kolom serba-serbi. Untuk apa ini kolom serba-serbi? Adalah untuk mencatat transaksi penjualan selain dari barang dagang. Penjualan barang dagang masuk ke kolom penjualan, kemudian selain barang dagang masuk ke serba-serbi kalau ada, kalau tidak ada tidak perlu. Kemudian di sini tidak ada kolom referensi, adanya di kolom serba-serbi. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan rekapitulasi nanti, untuk piutang dagang dan penjualan kita ambil adalah total di sini dan kode akunnya kita tulis di bawah jumlah. Sedangkan untuk kolom serba-serbi ada kolom referensi. Karena kolom serba-serbi itu banyak, berarti nanti akunnya kita posting satu persatu dan kode akunnya kita tulis satu persatu pada kolom referensi ini. Ini bentuk formatnya. Bagaimana penjurnalannya? Nanti kita lihat untuk prakteknya. Baik, selanjutnya jurnal khusus pembelian, yaitu khusus untuk pembelian barang dagang dengan syarat kredit juga. Ya, sama tadi bentuknya seperti ini, identitas perusahaan, jurnal pembelian, kemudian periodenya kapan. Keterangan juga sama, nama perusahaan atau nama kalau kalau jurnal pembelian utang itu namanya apa, kreditur atau debitur kita menyebutnya. Karena ini adalah menimbulkan utang, berarti di sini nama-nama kreditur. Debitnya pembelian, kreditnya utang dagang. Kode akunnya nanti kita tulis di bawah jumlah.
ketika kita selesai mencatat semua transaksi ke dalam jurnal pembelian. Jurnal khusus penerimaan kas. Nah, jurnal khusus penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas, baik dari debitur. Kalau dari debitur ini berupa pelunasan piutang. Kemudian ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, penjualan tunai, dan lain-lain. Bentuk dari jurnal penerimaan kas, lebih banyak ya ininya. Sumber penerimaan kas. Di sini adalah kreditnya adalah piutang dagang dan penjualan. Debitnya kas dan potongan penjualan. Kolom serba-serbi untuk apa? Sama. Selain penjualan barang dagang dan pelunasan piutang dagang masuk ke dalam kolom serba-serbi. Misalnya di sini kita mendapat pendapatan bunga masuk ke kolom serba-serbi pendapatan bunga. Kemudian sewa juga masuk ke kolom serba-serbi. Pokoknya intinya selain dari pelunasan piutang dagang dan penjualan barang dagang masuk ke kolom serba-serbi. Sama kode akunnya di bawah, jumlah pada saat kita akan melakukan posting atau setelah kita selesai mencatat semua transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah digunakan untuk mencatat pengeluaran kas baik untuk membayar utang kepada pemasok, pembayaran gaji, pembelian tunai, dan lain-lain. Nah, di sini kolom serba-serbinya kebalikan dari kolom dari serba-serbi yang ada pada jurnal penerimaan kas. Di jurnal pengeluaran kas, kolom serba-serbinya ada di debit. Kalau yang penerimaan kas tadi di sebelah kredit. Di sini ada debitnya pembelian, utang dagang, serba-serbi, kreditnya kas, potongan pembelian. Jadi menganalisanya, kas kita keluar itu untuk apa? Untuk pembelian barang dagang, berarti debitnya pembelian barang dagang. Kemudian untuk apa lagi kas dikeluarkan? Untuk utang, pelunasan utang dagang. Untuk apa lagi? Pembayaran gaji pegawai, kemudian pembelian ATK, peralatan ataupun perlengkapan, semua akan masuk ke kolom serba-serbi di sini. Ya. Jadi ini tidak perlu dihafal, tapi bagaimana kita menganalisa kira-kira nama akunnya apa saja yang kita pakai di debit. Dan di kreditnya kalau pengeluaran kas sudah pasti kas dan berdampingan dengan potongan pembelian. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pembelian, kadangkala ada diskon secara tunai, berarti akan mengurangi jumlah kas yang kita keluarkan. Ini adalah keempat jurnal khusus ya. Kalau untuk jurnal umum itu kita sudah biasa sama seperti jurnal umum pada perusahaan jasa. Tapi kegunaan jurnal khusus umum pada perusahaan dagang adalah untuk mencatat retur pembelian ataupun retur penjualan yang diakibatkan karena transaksi dilakukan secara kredit. Kalau tunai, nanti dia bisa masuk ke penerimaan kas, bisa masuk ke pengeluaran kas sesuai dengan transaksinya. Nanti kita lihat penjurnalan. Nah, ini adalah analisa transaksi dan cara menjurnal. Ini ayat jurnalnya dulu. Belum kita masukkan ke format jurnal khusus. Yang pertama, untuk penjualan. 1. Jurnal penjualan tunai. Kas, debit, penjualan, kredit. Contoh, menjual barang dagang secara tunai 500.000 harganya. Berarti kasnya 500, penjualan 500 di kredit. Jurnal ini akan dicatat di dalam buku jurnal penerimaan kas. Nantinya kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Ini untuk menganalisanya dulu. Kalau penjualan kredit, muncul piutang dagang. Kalau cash, ya ada kas. Ya. Nah, contoh, menjual barang dagang dengan syarat penjualan 2/10 N/30 seharga 400.000. Ingat, kalau ada syarat penjualan 2/10 N/30 atau syarat-syarat yang lain, berarti penjualan atau transaksi itu dilakukan secara kredit. Walaupun nanti pada transaksinya tidak disebutkan dilakukan secara kredit, seperti contoh yang ini. Menjual barang dagang dengan syarat penjualan 2/10 N/30. Nah, ini adalah dilakukan secara kredit.
tidak tertulis di sini dilakukan secara kredit. Tetapi karena adanya syarat penjualan ini, maka ini adalah transaksi kredit. 2/10 N/30 ini artinya apa? Artinya akan diberikan diskon 2%, ini besar diskon 2%, apabila pembayaran dilakukan maksimal dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal transaksi. Dan N/30 adalah batas waktu untuk pelunasan fakturnya. Ya, 30 hari dari tanggal transaksi. Contoh di sini, dia piutang dagang karena dia kredit penjualan. Nah, kalau berhubungan dengan ini, nanti kita lihat lagi tanggal transaksinya kapan, ada retur atau tidak, pelunasannya kapan. Misal, kita melakukan penjualan tanggal 3 dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian dilunasin pada tanggal 10. Dari tanggal 3 ke tanggal 10 itu baru berapa hari? 7 hari. Berarti mendapatkan potongan 2% karena masih dalam jangka waktu turun 10 hari, dia baru 7 hari sudah melakukan pembayaran. Kemudian ada retur penjualan tunai. Nah, ini retur. Retur pengembalian itu bisa terjadi karena penjualan tunai ataupun penjualan kredit. Kalau penjualan tunai, retur penjualan kasnya di kredit. Ingat ya, perbedaan antara retur tunai dengan retur kredit nantinya. Kalau penjualan berarti dia mengurangi kas karena kita pada saat kita menjual secara tunai kita sudah terima uang kasnya. Begitu diretur barangnya berarti uangnya kita kembalikan. Berarti kas kita yang di kredit, retur penjualannya di debit. Contoh, barang dagang yang dijual tunai dikembalikan seharga 100.000. Retur penjualan, kas 100.000. Nah, ini jurnal akan kita catat ke dalam pengeluaran kas. Kenapa? Karena kas kita ada pengurangan kas. Kita mengeluarkan uang kas, uang yang kita terima tadi kita kembalikan lagi, sehingga akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Retur penjualan kredit. Nah, kalau penjualan kredit, retur penjualan kreditnya adalah piutang dagang, bukan kas, karena masih berupa piutang dagang, karena penjualan secara kredit, piutang dagang kita berkurang. Contoh, barang dagang yang dijual kredit dikembalikan 100.000, retur penjualannya debit, piutang dagangnya kredit. Dan retur penjualan kredit ini akan kita catat dalam jurnal umum. Nanti jangan salah memasukkan ke jurnal mana dia. Ya, kalau retur karena penjualan kredit masuk ke jurnal umum, sebagaimana tadi di awal sudah saya sebutkan. Jurnal potongan penjualan. Penjualan jika langsung mendapat potongan penjualan pada saat menjual, kasnya berkurang, kas di debit, potongan penjualan. Nanti kasnya akan berkurang yang kita terima dari harga yang sebenarnya karena adanya potongan penjualan. Di sini disebutkan dijual barang dagang secara tunai 1 juta dengan diskon 10%. Nah, berarti kasnya 900.000, potongan penjualan 100.000, 10% dari 1 juta. Penjualan tetap 1 juta. Debit dijumlahkan sama dengan kredit. Nah, jurnal di atas kita catat dalam jurnal penerimaan kas karena dilakukan secara tunai. Jika terdapat potongan penjualan pada saat pelunasan piutang, nah ini contoh yang tadi, potongan penjualan, piutang dagang, kredit. Menerima pelunasan piutang dagang sebesar 1 juta dan ada potongan penjualan 10%. Jurnalnya. Kasnya 900, potongan penjualan, piutang dagang 1 juta. Jurnal ini dicatat dalam penerimaan kas karena dia melakukan pelunasan piutang dengan mendapat potongan. Ya. Lanjut, akuntansi pembelian. Pembelian tunai, debitnya pembelian, kreditnya kas. Ya.
Ini pencatatannya kita lakukan secara fisik ya, bukan perpetual. Ini nama akunnya pembelian, kreditnya kas. Membeli barang dagang secara tunai 1 juta. Pembelian debit, kreditnya kas. Kemudian kita akan catat ke dalam jurnal pengeluaran kas karena transaksinya tunai. Kalau pembelian kredit, debitnya pembelian, kreditnya muncul utang. Ya, karena kita belum mengeluarkan uang kredit, masih kita lakukan secara kredit pembeliannya. Contoh, dibeli barang dagang dengan syarat 2/10 N/30. Seperti tadi ya, ini 2/10 N/30 adalah syarat pembelian. Sebesar harganya 1 juta. Pembelian 1 juta, utang dagang 1 juta. 2/10 N/30 belum ada pengaruhnya pada saat kita mencatat di awal. Kapan berpengaruh? Pada saat kita melakukan pelunasan. Apakah masih mendapat potongan atau tidak dengan cara melihat antara tanggal transaksi dengan tanggal pelunasan. Apakah masih dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal transaksi? Kalau sudah lewat berarti tidak ada potongan. Jurnal ini kita catat ke dalam jurnal pembelian karena pembelian dilakukan secara kredit. Kemudian ada lagi retur pembelian tunai. Karena kalau pembelian tunai, pada saat kita melakukan pembelian, kas kita sudah berkurang, kemudian kita kembalikan barangnya, berarti uang kita kembali. Berarti debitnya kas, kreditnya retur pembelian. Contohnya seperti ini. Dan ini akan kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Ingat ya, jangan tertukar antara retur penjualan tunai dan retur pembelian tunai. Masuknya kemana? Kalau retur pembelian tunai, karena kita terima lagi uangnya, berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Nanti debitnya kas, kreditnya masuk ke kolom serba-serbi. Jika terjadi retur pembelian kredit, utang dagang yang berkurang, retur pembelian di debit. Ya, pada saat kita menjurnal di awal, muncul utang bertambah di kredit. Karena ada retur, utang kita berkurang, berarti utangnya di sebelah debit. Jurnalnya seperti ini contohnya, utang dagang 1 juta, retur pembelian. Dan ini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Jadi, transaksi penjualan dan pembelian secara kredit dicatatnya ke dalam jurnal umum. Bentuk jurnal umumnya sama seperti jurnal umum yang ada di perusahaan jasa. Kemudian yang selanjutnya, potongan pembelian. Bagaimana jurnalnya? Pembelian, potongan pembelian kas. Karena kas kita akan berkurang ya, dibandingkan dengan misalkan kita membeli 600.000, ada potongan 5%, berarti nanti pembelian kita 600.000, potongan kita 5%, kemudian kasnya bukan 600 setelah dikurangi dengan potongan pembelian. Kita lihat jurnalnya, 600, 5%, 30.000, kas kita 570 karena kita mendapatkan potongan 30%. Ya, akan kita catat pada buku pengeluaran kas ya. Kemudian terdapat potongan pembelian pada saat pembayaran utang, ini kredit ya, karena transaksi kredit. Membayar utang dagang sebesar 600.000 dan ada potongan pembelian 5%. Utang dagang debit 600.000, ada potongan pembelian 30.000 dan kas kita 570. Dicatatnya di dalam pengeluaran kas. Sekarang kita masuk ke rekapitulasi jurnal khusus. Rekapitulasi ini adalah penjumlahan secara global angka-angka dalam kolom dari masing-masing jurnal khusus. Jadi semua kolom yang ada di jurnal khusus itu kita jumlahkan dari atas sampai bawah berapa. Ya.
Seperti tadi pada format di awal sudah saya jelaskan bahwa nanti setelah selesai kita mencatat semua transaksi ke dalam jurnal khusus, kemudian kita jumlahkan. Di bawah jumlah nanti kita akan tulis kode akun. Tujuan dari pembuatan rekapitulasi mempermudah pemindahbukuan dari jurnal khusus ke dalam buku besar, posting ya. Kembali kita melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar. Menentukan jumlah yang harus diposting, berapa besar jumlahnya, totalnya berapa, misalkan kas di jurnal penerimaan kas, total kasnya berapa. Kemudian ketiga, menghindari kesalahan dari jumlah yang diposting. Ya, menjamin kebenaran nama akun yang akan diposting. Cara membuat rekapitulasi jurnal khusus. Pertama, jumlahkan atau menjumlahkan nilai uang yang terdapat dalam kolom jurnal khusus. Kemudian yang kedua, tentukan perkiraan yang didebit atau yang dikredit. Memeriksa keseimbangan jumlah debit dan kredit dari masing-masing jurnal khusus. Bentuk rekapitulasi seperti apa? Seperti ini ya. Rekapitulasi, nanti kita kasih nama rekapitulasi jurnal khusus pembelian jika kita melakukan rekapitulasi untuk jurnal pembelian. Debit, kredit. Nomor akun, jumlah. Nomor akun, jumlah. Nomor akun nanti kita ambil nomor akun yang ada di jurnal khusus, jumlah berapa jumlahnya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menjurnal dan melakukan rekapitulasi. Ini contoh pertama ya, contoh merekapitulasi. Di sini ada jurnal khusus, jurnal penerimaan kas. Ya. Di sini ada nomor bukti, ini keterangan nama perusahaan, ya, nama debitur ya, karena ini penerimaan kas. Ada kasnya, ada potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, ada retur pembelian masuk di kolom serba-serbi. Sekarang kita rekap, kita tulis kode akun. Setelah kita jumlahkan masing-masing kolom ini, ya, kemudian kita tulis kode akunnya di sini. Untuk kas, untuk potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, dan untuk kolom serba-serbi bukan di bawah, tetapi di kolom referensi untuk menulis kode akunnya. Karena ini kebetulan baru satu. Kalau misalkan banyak, semuanya kita tulis satu persatu dan kita pindahkan satu persatu, bukan totalnya. Kalau untuk kolom serba-serbi. Satu untuk kas. Jumlah, ini kita ambil 43155. Debit lagi, potongan. Penjualan 775. Kemudian kredit, ini udah kredit. 1121, ini 38750, 4100, 4100, 5000, 4202, nominalnya 180, bukannya ini ya nanti. Oke, semoga bisa dipahami dan dipraktekkan nantinya. Sekarang kita latihan membuat jurnal khusus. Ya, di sini ada perusahaan dagang Dwi Harfit yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat elektronik seperti televisi, kulkas, AC, dan sebagainya langsung dari pabrik, kemudian menjualnya kembali ke konsumen. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 24 Oktober 97. Adapun neraca saldo setelah penutupan buku Dwi Harfit periode 30 November 2010 sebagai berikut. Ini adalah neraca saldo Dwi Harfit 30 November. Berarti ini adalah saldo di awal Desember. Ya. Karena di sini hanya terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan di akhir 30 November. Akan menjadi saldo awal di 1 Desember 2010. Berikut bukti-bukti transaksi. Ada transaksi di sini tanggal 6 Desember dengan nomor bukti 312 untuk bukti kas
keluar. Dikeluarkan kas sebesar 16.500 untuk pembelian 5 unit AC. Nah, di sini transaksinya dilakukan secara tunai karena dia menggunakan bukti kas keluar. BKK. Ini bukti kas keluar BKK nomornya 312 untuk pembelian 5 unit AC. Kalau kita analisa dari bukti transaksi ini akan masuk ke dalam jurnal mana? Ya, karena dia tunai, jurnal pengeluaran kas karena kita melakukan pembelian secara tunai. Ya, jurnal pengeluaran kas nanti debitnya pembelian, kreditnya kas. Ya. Kemudian bukti kas keluar kembali tanggal 7 Desember nomor buktinya 313. Ini kita untuk membayar biaya listrik dan telepon. Ini transaksi kira-kira masuk ke dalam jurnal mana? Ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya. Debitnya apa? Kita melakukan pembayaran biaya listrik, bukan membeli barang dagang. Berarti dari analisa ini, bukti transaksi ini akan kita catat di debit kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi, biaya listrik dan telepon nama akunnya. Kemudian kreditnya kas. Ini kita analisa dulu ya, baru nanti kita lihat jurnalnya seperti apa. Nota debit. Nota debit ini kalau kita perhatikan dari keterangan ini kepada PT Panasonic Indonesia. Kami telah mendebit rekening saudara sebagai berikut. Pengembalian 1 unit AC karena rusak. Berarti nota debit ada hubungannya dengan nah ini ya. Nah, ada hubungannya dengan transaksi ini. Di sini PT Panasonic. Kita kembalikan yang kita sudah beli, secara tunai, kita kembalikan. Ini adalah nota debit untuk transaksi retur pembelian. Retur pembelian yang dilakukan secara tunai. Berarti dalam hal ini kas kita akan kembali 3.300.000 sehingga dari bukti transaksi ini akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya BKK 314 mengeluarkan uang sebesar 2 juta untuk membayar biaya promosi kepada CV Pesona. Di sini kita melakukan pengeluaran kas kembali secara tunai. Nama akunnya yang kita gunakan nanti kita lihat ya, akunnya apa saja yang digunakan oleh perusahaan ini untuk mencatat biaya promosi. Apakah menggunakan akun biaya promosi atau lainnya. Akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya BKE, bukti kas masuk, berarti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Telah diterima kas 105 juta, penjualan 30 unit AC. Harga per unitnya 3.500.000 kepada Bina Sarana Informatika. Berarti ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. BKK 315, berarti kita melakukan pengeluaran kembali. Telah dikeluarkan kas 4.500.000 untuk pembayaran utang kepada PT Artasari. Pembayaran utang sewa. Ini bukan utang dagang, tapi utang sewa. Utang sewa pada jurnal pengeluaran kas, nanti di debitnya dimasuk ke kolom serba-serbi. Nama akunnya adalah utang sewa. Kreditnya kas. Nota kredit. Nota kredit ini adalah bukti untuk retur penjualan. Baik itu penjualan kredit maupun penjualan tunai. Untuk yang transaksi ini kita mengembalikan 5 unit AC kepada BSI karena rusak. Berarti tadi kita melakukan penjualan secara tunai.
penjualan secara tunai tadi kepada BSI, kemudian kita mengkredit rekening mereka karena adanya AC yang rusak, dikembalikan oleh mereka. Kita kembalikan 17.500.000, berarti kas kita berkurang. Kemudian ada lagi bukti kas keluar kembali, pembelian perlengkapan berupa alat-alat tulis, apakah nanti nama akunnya ATK atau perlengkapan usaha, nanti kita lihat di daftar akun yang digunakan oleh perusahaan. Di sini telah dikeluarkan kas 500.000, berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas, ke kreditnya kas, debitnya nanti di kolom serba-serbi. Faktur. Nah, faktur ini adalah bukti untuk transaksi secara kredit, baik itu penjualan ataupun pembelian. Untuk mengetahui apakah ini faktur pembelian atau faktur penjualan, kita lihat kopnya. Dwi Harvit yang mengeluarkan faktur. Berarti ini adalah faktur penjualan. Ya. Kita menjual 100 unit komputer PC ke Universitas Bina Nusantara. Ada syarat 5/10 N/30. Ya. Transaksi tanggal 16, syaratnya 5/10 N/30. Jika dia melakukan pelunasan dalam jangka waktu maksimal 10 hari dari tanggal 16, dia akan mendapatkan potongan 5% dari 450 juta. Ini akan masuk ke dalam jurnal penjualan. Nota kredit. Penjualan kredit tadi, ini penjualan kredit, ada nota kredit, berarti ini ada retur penjualan akibat transaksi secara kredit dan akan dicatat dalam jurnal umum. Bagaimana mencatatnya? Nanti kita lihat jurnalnya. Selanjutnya bukti kas masuk, telah diterima kas sebesar 406.125.000 untuk keperluan penerimaan pelunasan piutang 427.500 dengan potongan penjualan 21.375. Ini masih Bina Nusantara. Tadi Bina Nusantara transaksinya tanggal 16 450 juta. Ada tanggal 17 dikembalikan 22.500, dikurangi ya 450 juta ini dikurangi dengan retur 22.500 sehingga tersisa 427.500. Kemudian ada potongan 21.375 karena dia melakukan pelunasan pada tanggal 30, ada diskon 5% berdasarkan ini 5%-nya. Dari tanggal 16 ke tanggal 20 baru 4 hari kurang lebih. Jadi mendapatkan potongan. Sehingga kas yang kita terima nanti adalah 406.125.000, kemudian potongannya 21.375, piutangnya 427.500 karena sudah ada retur di sini di jurnal umum. Sekarang ke faktur kembali. Apakah ini faktur penjualan atau faktur pembelian? Kembali saya ingatkan, lihat kopnya. Kopnya di sini adalah PT Sony yang mengeluarkan. Berarti ini adalah faktur pembelian. Pembelian dilakukan secara kredit. Ini ada banyak item yang dibeli. Ada 2 jenis ya. Kemudian totalnya ada syarat pembelian di sini. Kita lanjut. Ada nota debit. Nota debit ini adalah untuk retur pembelian. Di sini kita ada pembelian kepada PT Sony Indonesia. Kemudian di sini kita kembalikan 2 unit TV seharga 1.970.000. Nah, ini akan masuk ke dalam jurnal umum. Kembali ada transaksi bukti kas keluar. Telah dikeluarkan kas 22.500.000 untuk pembayaran gaji pegawai. Bukti transaksi ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas, debitnya kolom serba-serbi, biaya gaji, kreditnya kas. Nah, ini adalah daftar rekening atau nama-nama akun yang digunakan oleh Dwi Harvit. Perlengkapan usaha.
Nah, kalau dia membeli alat-alat tulis, nama akunnya nanti yang kita gunakan bukan alat tulis, tapi perlengkapan usaha namanya. Perlengkapan usaha ini adalah untuk mencatat semua yang meliputi alat-alat tulis, baik itu buku, pulpen, dan segala macamnya. Peralatan untuk pembelian komputer dan laptop. Kemudian utang sewa. Di sini ada utang sewa ya. Ada utang dagang atau utang sewa. Nah, ini adalah biaya tadi kita bayar iklan itu nama akunnya kita gunakan biaya advertensi, bukan biaya iklan atau biaya promosi karena di daftar sini sudah ada akun apa saja yang akan kita gunakan. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Dari bukti-bukti transaksi tadi, kita diminta untuk membuat jurnal pengeluaran kas beserta rekapitulasinya. Jurnal penerimaan kas dan rekapitulasi, penjualan beserta rekapitulasi, pembelian beserta rekapitulasi, jurnal umum ini juga beserta rekapitulasi ya, nanti kita lihat. Ini jurnal pengeluaran kas dari bukti-bukti transaksi Dwi Harvit yang tadi. Di sini nama PT, kita gunakan nama PT ya. PT Panasonic Indonesia. Kita melakukan pembelian tadi, pembelian secara tunai, masuk ke kolom pembelian. Di sini kas kredit. Kemudian kita membayar listrik dan telepon, biaya listrik dan telepon, nama akunnya. Ini kolom referensi untuk kode akun, kita lihat juga dari sini. Nah, dari sini ada nomor akun, nama akun ya. Lanjut. Di sini debit di kolom serba-serbi, kasnya kredit. CV Pesona. Tadi kita bayar biaya promosi. Di nama akunnya biaya advertensi. Bukan pembelian, bukan hutang. Makanya dia masuk ke kolom serba-serbi. PT Artasari, kita melakukan pembayaran utang sewa. Bukan hutang dagang, bukan pembelian. Masuk ke kolom serba-serbi, kasnya di kredit. Bina Sarana Informatika kita melakukan retur ya. Jurnal pengeluaran kas ada retur dari akibat apa? Kalau pengeluaran kas berarti retur akibat penjualan ya. Retur penjualan 17.500 dan kreditnya kas, kita kembalikan uangnya. Kembali ada pembelian ATK, nama akunnya perlengkapan usaha, dan kreditnya kas. Tanggal 25 pembayaran gaji, nama akunnya biaya gaji 22.500 dan kreditnya juga kas 22.500. Nah, setelah semua transaksi kita catat ke dalam jurnal khusus ini, selanjutnya kita lakukan rekapitulasi. Kita jumlahkan dulu semua kolom. Ya. Semua kolom ini kita jumlahkan, setelah itu kita pindahkan. 4200, ini adalah untuk pembelian. 16.500. Utang dagang tidak ada. Untuk serba-serbi bukan 49 juta yang kita posting, atau yang kita rekap, tetapi dari masing-masing akun ini, ya untuk kolom serba-serbi. Karena nama akunnya berbeda-beda. Kalau yang ini nama akunnya hanya pembelian. Makanya diambilnya totalnya. Begitu juga dengan kas, total kas. Ya. Kalau untuk kolom serba-serbi 1/1. Total 65.600 untuk debit, kredit juga 65.600. Jadi selesai untuk rekapitulasi dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas dan rekapitulasi. Pertama tadi tanggal 8 kita ND, 30 nota debit. Ya, nota debit ke PT Panasonic. Kita melakukan pengembalian, retur pembelian. Ya, di kolom serba-serbi. PT Bina Sarana Informatika, kita melakukan penjualan tunai, penjualannya kredit. Universitas Bina Nusantara juga kita melakukan penjualan kredit. Di sini kita menerima pelunasan kas, kemudian ada potongannya, ada piutangnya. Piutangnya setelah dikurangin oleh retur. Selesai semua kita catat, kita jumlahkan juga setiap kolom yang ada di dalam jurnal ini.
Baru kita lakukan rekapitulasi. Hanya memindahkan kode akun jumlahnya berapa. Kode akun jumlahnya berapa. Debit kode akun jumlahnya berapa. Kemudian penjualan 4100 dan di sini. Kemudian kolom serba-serbi karena hanya ada satu, ya 3.300.000 kebetulan sama dengan totalnya karena hanya ada satu transaksi di kolom serba-serbi. Debit kredit sama 535.800, 535.800. Berarti selesai untuk jurnal penerimaan kas dan rekapitulasinya. Jurnal penjualan. Penjualan hanya melakukan penjualan kredit kepada Bina Nusantara yang tadi 450 juta penjualan. Sini kita rekap sama caranya. Kita jumlahkan kode akun, pindahkan ke format rekapitulasinya. Gampang kan? Jurnal pembelian dan rekapitulasi. Kalau tadi jurnal penjualan. Pembelian berarti debitnya pembelian, kreditnya utang. Sama caranya kita jumlahkan. Ini jangan lupa syarat 2/10 N/30 supaya kita gampang mengingatnya. Terakhir adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum ini tadi adalah retur karena penjualan dan pembelian secara kredit. Tadi kepada PT Universitas Bina Nusantara, jangan lupa nanti ditulis piutang dagang Universitas Bina Nusantara. Artinya piutang dagang ini adalah untuk mengurangi piutang dagang Universitas Bina Nusantara. Ya, kemudian hutang dagang juga PT Sony Indonesia ya. Retur pembelian. Kolom referensi formatnya sama dengan jurnal umum di perusahaan jasa. Isi ketika kita akan melakukan rekap. 4100 untuk retur penjualan. Debit ini kurang ya, nanti dikoreksi. Untuk yang 211 ini adalah untuk ini harusnya dipindahkan ke sini. Ya, nanti dikoreksi, tolong dikoreksi secara langsung oleh teman-teman. Nanti pada saat rekapitulasi jurnal umum ini, di sini nominalnya belum terinput untuk yang 1970. Nanti tolong diisi, sehingga nanti nominalnya akan sama 24470. Dan di sini juga nanti 24470. Bisa dipahami ya teman-teman? Hanya koreksi, tolong koreksi saja yang di sini. Ini nominal yang ini yang kita pindahkan ke sini. Oke teman-teman, demikian pembahasan mengenai akuntansi perusahaan dagang untuk jurnal khusus, jurnal umum, dan rekapitulasinya. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum dengan mudah, tepat, dan benar beserta rekapitulasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.